Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala kehormatan, kebagusan, dan kebahagiaan adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Delia Putri Ramadhani dengan NIM 220110526. Izinkan saya untuk mempresentasikan salah satu Asmaul Husna, yaitu Al-Ghafur. Tahukah kamu bahwa Al-Ghafur disebut dalam Al-Quran sebanyak 91 kali, yang mana 11 makrifah dan 80 nakirah. Mayoritas dirangkai dengan Ar-Rahim sebanyak 71 kali, dirangkai dengan Al-Halim sebanyak 6 kali, dirangkai dengan Al-Afu sebanyak 4 kali, Asy-Syakur sebanyak 3 kali, Al-Aziz sebanyak 2 kali, Al-Wadud sebanyak 1 kali, dan Al-Ghafur disebutkan sendiri sebanyak 1 kali. Ini adalah salah satu dalil Allah tentang Al-Ghafur yang mana terdapat dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi, seringkali ketika kita membaca Al-Quran akan menemukan Asmaul Husna. Salah satunya adalah Al-Ghafur. Definisi akar kata Al-Ghafur berasal dari kata Ghafaro, yang artinya menutupi. Allah menutupi dosa-dosa hambanya dan mengampuni dosa-dosanya, baik dosa kecil maupun dosa besar sekalipun. Perlu kita ketahui bahwa Al-Ghafur sangat penting dalam kehidupan manusia karena manusia tempatnya salah dan hilaf. Selanjutnya ada makna Al-Ghafur. Makna Al-Ghafur yang pertama yaitu Maha Pengampun yang mengampuni semua dosa. Artinya, Allah mengampuni semua dosa, baik dosa mata, kaki, tangan, dan lain sebagainya. Semua Allah ampuni. Tidak ada dosa yang tidak Allah ampuni kecuali satu, yaitu dosa syirik. Maksud dari syirik di sini ialah meninggal dengan kesyirikannya. Makna Al-Ghafur yang kedua ada Maha Pengampun yang mengampuni siapa saja. Sebagai contoh, ada seorang hamba yang sudah banyak beribadah, lalu melakukan maksiat, kemudian dia meminta ampunan kepada Allah dan bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya tersebut, maka Allah akan mengampuni beliau. Makna Ghafur yang ketiga yaitu Maha Pengampun yang mengampuni dosa berapapun besarnya. Artinya, Allah mengampuni dosa manusia, baik dosanya kecil maupun dosanya besar sekalipun. Ini adalah salah satu contoh dari dosa besar, yaitu membunuh orang. Jika orang yang membunuh itu memohon ampun dan bertobat, lalu berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi, maka Allah akan mengampuninya. Kemudian, makna Al-Ghafur yang keempat, Maha Pengampun yang sempurna sifat ampunannya.
Artinya, maaf dan ampunan Allah itu sempurna untuk hamba Allah yang bertobat dan beriman. Selanjutnya ada makna Allah Al-Ghafur. Yang pertama ada Allah Sang Maha Pengampun. Allah kuasa menutupi dosa-dosa hamba dan tidak memberikan hukuman. Dia dapat memaafkan kesalahan tanpa memperkarakannya kembali. Perbuatan buruk hamba, sedahsyat apapun, tidak akan mengecilkan kuasanya, merendahkan kemuliaannya, mengurangi kasih sayangnya, ataupun menghalangi maafnya. Yang kedua ada Allah Maha mengampuni dosa-dosa dengan ampunan yang luas dan sempurna. Kasih sayangnya lebih besar dari dosa hamba. Tak peduli seberapa besar kadar dosanya. Ampunannya membuat dosa lenyap tak tersisa. Tak peduli seberapa tebal endapan dosanya. Bila Allah mengampuni, kebaikan akan mampu dilakukan bahkan oleh hamba yang terjatuh dalam maksiat berulang kali. Yang ketiga, Allah Maha memberikan ampunan kepada hamba yang membutuhkan. Allah mengampuni orang-orang yang memohon ampunan dan senantiasa menerima tobat hamba yang hendak kembali ke jalan lurus. Allah tidak menyia-nyiakan harapan dari mereka yang selalu beristighfar, tidak pula abai terhadap rasa takut dari mereka yang bertobat. Hamba yang sadar akan mengerti bahwa permohonan ampun yang berulang kali membantunya merasakan besar dan pentingnya ampunan yang akan Allah berikan. Selanjutnya ada kepribadian hamba Al-Ghafur. Sikap kita untuk meneladani sifat Allah Al-Ghafur yaitu dengan satu, mencintai Allah dan senantiasa bersyukur atas rahmat dan ampunan yang Allah berikan. Yang kedua, tidak berputus asa dari rahmat Allah ketika menyesali hal-hal yang melampaui batas yang telah dilakukan. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Yang ketiga, ada memperbanyak amal baik karena kebaikan dapat menghilangkan keburukan. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Hud ayat 114. Artinya, kita berbuat kebaikan setelah melakukan kesalahan dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Yang keempat, ada bertekad tidak mengulangi kesalahan-kesalahan karena tidak berulangnya dosa termasuk tanda adanya pengampunan. Artinya, ketika kita mengulangi kesalahan, maka ampunan Allah belum dikabulkan. Maka dari itu, kita harus ikhtiar lagi untuk meminta ampunannya. Yang kelima, ada berusaha untuk selalu berlapang dada terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Artinya, kita harus memaafkan kesalahan orang lain karena Allah juga mengampuni dosa-dosa hambanya. Kemudian, ada perbedaan Al-Ghafur dan Al-Ghaffar, yang mana Al-Ghafur itu sendiri adalah untuk dosa yang sangat besar dan Al-Ghaffar itu untuk dosa-dosa yang berulang. Syukron. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.